Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apresiasi prosa fiksi Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi Verdevollectuur atau Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Balai Pustaka merupakan suatu angkatan dalam periodisasi sastra yang terkenal dengan sebutan Angkatan 20 atau Angkatan Pembangkit, karena lahir pada masa kebangkitan sastra Indonesia, yaitu periode tahun 1920 sampai tahun 1942. Keunggulan Balai Pustaka terbagi menjadi 5. Yang pertama, dapat membaca sejarah. Salah satu fungsi dari Balai Pustaka adalah sebagai sumber referensi bagi generasi muda untuk dapat membaca sejarah mengenai bangsa Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan. Yang kedua, memberi kesempatan berkarya. Pada zaman Angkatan Balai Pustaka, banyak sekali penulis dan pengarang karya sastra yang menghasilkan buku dan sumber literasi yang saat ini tetap menjadi rujukan. Berbagai seniman yang muncul di era Balai Pustaka adalah mereka yang jenius di bidang seni dan bisa kita nikmati karya-karyanya sampai saat ini. Yang ketiga, sebagai sumber literasi sastra, memberikan sumber bacaan dan rujukan kepada rakyat untuk membaca karangan bangsa sendiri. Oleh karena itu, keberadaan karya sastra dari Angkatan Balai Pustaka dan juga perusahaan BUMN Balai Pustaka yang menghasilkan berbagai buku sastra turut menjadi sumber literasi yang berharga. Yang keempat, sebagai penerbit berkualitas. Perusahaan Balai Pustaka merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam jasa penerbitan dan hingga saat ini masih menghasilkan berbagai buku aku yang menjadi sumber pengetahuan baik itu di bidang kesenian maupun sains. Yang kelima, menjadi aset berharga. Baik itu perusahaan Balai Pustaka dan berbagai karya sastra yang dihasilkan dalam masa Angkatan Balai Pustaka saat ini telah menjadi aset dan kekayaan kebudayaan nasional yang tidak ternilai harganya. Keberadaannya menjadi identitas yang memberikan keindahan dalam sastra bangsa Indonesia. Selanjutnya, ciri karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, bersifat didaktis. Sifat ini berpengaruh sekali pada gaya penceritaan dan struktur penceritaannya. Semuanya ditunjukkan kepada pembaca untuk memberi nasihat. Yang kedua, bercorak romantis atau melarikan diri dari masalah kehidupan sehari-hari yang menekan. Yang ketiga, permasalahan adat, terutama masalah adat kawin paksa, pemaduan, dan sebagainya. Yang keempat, latar cerita pada umumnya latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. Pengarang atau tokoh angkatan ini juga sangat produktif terhadap karya-karyanya yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Puncak karya sastranya adalah novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Berikut adalah pengarang-pengarang atau tokoh-tokoh Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar. Yang kedua, Abdul Muiz. Yang ketiga, Marah Rusli. Yang keempat, Muhammad Kasim. Dan yang kelima, Merari Siregar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh karya sastra pada periode Balai Pustaka, yaitu novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Sebelum kita masuk pada novel Siti Nurbaya, di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi Marah Rusli. Marah Rusli merupakan seorang pengarang yang lahir pada 7 Agustus 1889 di Kota Padang dan meninggal dunia pada 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamis, Bogor, Jawa Barat. Ia dilahirkan di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Dalam dunia sastra, ia pernah memakai nama samaran Sadi B. Mara Rusli, dilahirkan sebagai keturunan bangsawan.
Gelar R, Marah. Untuk Marah Rusli diperolehnya dari ayahnya yang bergelar Sultan, yakni Sultan Abu Bakar yang merupakan seorang Demang dan merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sementara ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan Sentot Ali Basyah, salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Dalam adat Minangkabau, anak laki-laki seorang ayah yang bergelar sultan dan ibu yang tidak bergelar akan memiliki gelar Marah. Novel Siti Nurbaya merupakan salah satu karya Marah Rusli yang paling penting. Sinopsis novel Siti Nurbaya. Novel ini menceritakan kisah Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang sudah saling dekat sejak dari sekolah rakyat. Siti Nurbaya diceritakan sebagai anak pedagang kaya Bagindo Sulaiman dan Samsul Bahri adalah anak Sultan Mahmud, seorang penghulu di Padang. Keduanya harus berpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan sekolah dokter ke Jakarta. Novel ini juga menghadirkan sosok Datuk Maringgih yang merupakan seorang kaya yang kikir di Padang. Datuk Maringgih melakukan tipu muslihat kepada Baginda Sulaiman atau ayah Siti Nurbaya yang membuat ia jatuh miskin. Datuk Maringgih awalnya meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman yang kemudian uang itu tidak dapat dikembalikan oleh Baginda Sulaiman. Datuk Maringgih akhirnya mengadukan hal itu kepada Belanda agar Baginda Sulaiman dipenjarakan. Dengan kepiawannya, Datuk Maringgih memberikan pilihan kepada Baginda Sulaiman supaya tidak dipenjara dengan syarat Siti Nurbaya dapat diperistri oleh Datuk Maringgih. Diceritakan bahwa Siti Nurbaya rela menikah dengan Datuk Maringgih tanpa paksaan dari Baginda Sulaiman. Mendengar pernikahan tersebut, Samsul Bahri sangat kecewa. Bahkan Samsul Bahri nekat bunuh diri, akan tetapi rencana itu dapat digagalkan oleh seseorang. Novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya adalah sebuah roman Indonesia yang ditulis oleh Marah Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, penerbit nasional negeri Hindia Belanda pada tahun 1922. Penulisannya dipengaruhi oleh pertentangan antara kebudayaan Minangkabau dan penjajah Belanda yang sudah menguasai Indonesia sejak abad ke-17. Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah karena Samsul Bahri terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgih yang kaya tetapi kasar sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari utang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgih. Pada akhir cerita, Samsul yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgih dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.